Lagi sama aku Alan Budindrawan di channel aku Alan Budindrawan juga. Well, lockdown bisa jadi pilihan yang bagus, tapi akan lebih baik kalau kita mengerti apa arti sebuah lockdown dulu ya. Lockdown itu kan penguncian wilayah untuk beberapa saat nih. Seperti Malaysia kan sudah lockdown dan Italia juga totally lockdown gitu. Nah, untuk Indonesia, gimana dengan Indonesia ya? Oke, aku mau bahas tentang ojol. Aku dulu pernah sebagai supir Gokar dan Uber. Nanti di sini akan ada videonya. Kita lihat dulu. Ini adalah bukti aku pernah jadi supir Gokar dan Uber. Oke, ini dulu banget ya. Ada yang dari Australia, tapi ini dulu banget. Tuh, dulu banget. Iya. Nah, buat millennials, terutama ojol, yang harus dipikirkan untuk kalian berpikir jernih, gimana sih cara menghadapi lockdown? Pertama, kalian tuh tidak di PHK. Kalian itu bener-bener gak di PHK karena kalian dapat insentif itu dari tarif dan bonusnya kan. Kalau misalkan dulu aku Gokar itu berapa trip, pos pertama 6 trip kalau nggak salah 6 poin, itu bisa dapat sekian, dan sekian itu untuk masing-masing tahap. Nah, pada saat kalian itu udah mencapai bonus, ya udah kalian dapat bonus kan, targetnya udah terpenuhi jadi bonus. Nah, kalian kan nggak di PHK pada saat lockdown itu dilakukan kan. Bagaimana dengan Telkomsel, bagaimana dengan Food and Beverage, Pizza Hut, Hoka Bento, KFC, mereka kan nggak bisa operasional di mall. Dan padahal kontrak itu tetap berjalan. Kontrak tempat kita nggak tahu kebijakannya itu dipotong atau tetap dilanjutkan, artinya tetap berlangsung dihitung gitu waktu kontraknya. Tapi yang jelas kalian tidak di PHK. Oke, kalian nggak dapat pesangon misalkan karena kalian kan mitra ya. Tapi yang jelas kan kalian tahu bahwa kalian tetap berpeluang untuk bisa dapat usaha, dapat penghasilan, tapi nggak dengan cara itu lagi. Dan juga aku pernah waktu itu menarik Gokar dan Uber, itu waktu itu sistemnya lagi error, itu aku pusing banget, nggak dapat order. Aku udah muter dari A, dari B, dari C, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, tapi ternyata tidak ada customer. Nah, bagaimana pada saat lockdown itu terjadi? Hal yang kedua adalah kalian tuh mau narik siapa? Pada saat kalian paksakan, kemungkinannya pada saat kalian nggak narik, kalian nggak dapet duit. Nah, yang kalian tarik itu siapa? Sekarang dengan pada saat kondisi awal mula, pada saat kondisi yang normal, dengan populasi penduduk itu yang lebih padat, pekerjaan normal, otomatis populasinya padat, itu kalian aja masih kadang berebut kan, kadang masih menunggu orderan supaya orderan itu dapat gitu. Kadang-kadang ada yang pakai aplikasi yang lain supaya bisa dapat lebih cepat orderan. Nah, itu aja kalian masih kesulitan, apalagi sekarang. Kalian mau narik siapa? Sekarang Telkomsel nih, misalkan ada Grabari di Jakarta Barat Center Park yang aku tahu. Nah, pada saat di situ kan mau misalkan nih lockdown, mau pasti ditutup dong. Pada saat mau ditutup, gimana ceritanya kalian mau narik di situ? Oke, terus abis itu, oh iya nanti kan ada tetap yang kerja. Oke, ada yang kerja. Tapi kan perbandingan antara calon passenger atau customer, itu jumlahnya dibandingkan dengan jumlah supir, apa iya itu bisa sepadan? Karena kan makin banyaknya permintaan, itu terlalu crowded, terlalu penuh di dalam satu sistem. Akhirnya apa? Itu sistem malah jadi error kan. Dan Gojek juga pasti akan mengurangi pekerja-pekerjanya karena memang menimbulkan sebuah kerumunan. Yang jadi masalah, kalau yang ketiga ini yang menurut aku benar-benar concern, aku benar-benar
sangat terfokus adalah kalian bisa bantu corona itu menghancurkan masa depan keluarga kalian. Corona itu udah dibuktiin, ada artis juga kena, tapi dia itu tiba-tiba ada flag karena mungkin dia ada interaksi dengan orang yang sudah terkena gitu. Nah, kebayang gak sih kalau misalkan naik Gojek, naik Grab, aku nggak sebutin ini jelek ya, Grab Gojek itu bagus, tapi pada saat supir itu bawa penumpang, itu pasti kan pegangan dulu kan pundaknya, atau mungkin bang, bentar ya bang, itu pasti akan bersentuhan. Nah, tangan itu pusat dari kegiatan vital kita. Pada saat kita beraktivitas, salaman segala macam, itu kan pakai tangan. Nah, itu yang paling gampang untuk bisa menularkan virus. Gimana kalau misalkan kalian dapetin uang tapi bawa ke rumah malah jadi penyakit buat keluarga, terutama yang lebih tua dari kalian. Kalian punya nih bapak ibu masih tinggal sama mertua, salaman sama bapak ibu, pak bu aku udah pulang. Lah, pada saat mbah kalian, maksudnya mbah dari anak kalian itu saling berpelukan dengan anak kalian, dengan cucunya, otomatis kan ini menularkan lagi. Ojol-ojol, bener gak? Nah, ini akan tervirus suatu dengan yang lain. Ini malah jadi petaka ya. Bener gak sih, millennials? Well, kamu gak bisa juga Lan bilang work from home itu bisa dilakukan siapa aja. Oke, aku kasih solusi nih. Pertama, coba deh diskusi dengan Gojek atau Grab, diskusi dengan di forum yang baik, yang benar. Minta akses GoFood, karena pasti perusahaan makanan itu pasti akan butuh kalian. Oke, akan butuh kalian supaya bisa kerjasama. Artinya akses ke GoFood itu coba dilancarin ke lebih bebas gitu, aksesnya lebih bebas. Jadi kalian tuh bisa fokus ke GoFood, karena pasti dengan kerumunan yang ada di Jakarta, dengan lockdown itu pasti GoFood akan laris. Kalaupun ke kampung halaman itu pasti akan laris, karena di kampung halaman Purwokerto, Cilacap itu juga udah ada. Kalian juga bisa pastikan dikerjasamai dengan vendor-vendor makanan dan minuman gitu kan. Rumah makan pasti kan bingung gitu kan, pengen tetap berpenghasilan, apalagi PHD gitu kan, pizza delivery, memang mereka itu benar-benar fokusnya di sana gitu. Dan kedua, coba deh buka internet buat produk sendiri. Nah, misalkan begini, ada kebutuhan khusus orang-orang tua gitu ya, sudah sepuh, mereka butuh misalkan yang nggak pakai merica kebanyakan, nggak pakai garam kebanyakan lah, itu kalian coba produksi sendiri deh, dan kalian bisa pasarin gitu. Karena pada saat lockdown otomatis orang beristirahat semua kan, nggak mungkin keluar negeri. Orang kaya biasanya kalau ada wabah penyakit di Indonesia larinya keluar negeri. Lah, sekarang kan nggak bisa. Luar negeri mau kena virus aja dari luar negeri kan. Aku nggak menyalahkan, tapi memang ini kronologinya gitu. Nah, dari kalian coba buka internet dan buat produk sendiri, otomatis kalian akan coba hal yang baru. Nah, pada saat kalian terpaksa melakukan hal yang baru, otomatis kalian tercebur sekalian kan. Mungkin aja dengan kesulitan kalian mendapatkan order sekarang, kalian bisa dapat peluang usaha yang lebih bagus dari Gojek atau Grab. Gojek atau Grab itu bagus, tapi pada saat seperti ini kan susah kan. Nah, yang ketiga, coba ajak kerjasama rumah makan untuk bagi hasil dengan kalian. Otomatis mereka kan berpikiran terbuka nih. Kayak aku nih, rumah makan di Sendang Sinaga, aku terbuka banget. Ini daerah deket Cilacap, Jeruk Legi sih. Dan aku punya lagi di Selarang, di Cilacap juga, daerah Cilacap. Nah, maksud aku, coba deh kita berpikiran terbuka sama-sama. Bukan membicarakan bagaimana ini akibatnya ke kalian, tapi akan lebih sulit pada saat penyakit itu sudah tidak tertolong, teman-teman. Lebih baik mencegah daripada mengobati kan. Karena pemerintah sudah berinisiatif untuk bisa merencanakan dulu nih
seberapa jauh efeknya sampai ke masyarakat yang paling bawah. Oleh karena itu, kalau memang nggak keberatan, aku mengajak teman-teman millennials ojol-ojol ini di seluruh Indonesia, yuk coba diskusi saja dengan tim, minimal dengan grup-grup WhatsApp, itu kan pasti punya, dan juga dengan ketua-ketua masing-masing wilayah untuk bisa berdiskusi di forum yang benar dengan mitra, dengan partner kalian yaitu Gojek atau Grab atau yang lain. Nah, setelah itu kalian coba buat keputusan, jadi kalian benar-benar bisa mendapatkan uang tapi dengan cara yang benar dan terutama selamat ya millennials. Oke, ojol, tetap berusaha dengan cara yang maksimal dan semoga kalian tetap bisa berkarya ya ojol-ojol. Oke, salam kebaikan dan salam sehat. Tuhan berkati, alam menyertai kalian ya. See you.